Sangat sedih sekali ya dengan keadilan di Republik Indonesia ini. Ya, pada tanggal 16 Desember yang lalu, para hakim agung tersebut ya dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya yang diberikan undang-undang kepada mereka, tetapi dipakai dengan cara yang tidak bertanggung jawab ya, dengan bersembunyi di balik terminologi atau diksi-diksi hukum. Novum yang diajukan bukan bukti barulah, judex facti, judex juris ya, yang jauh sekali dengan apa yang dirasakan sesungguhnya oleh rakyat kecil. Ya, bagaimana mereka dengan entengnya, dengan tanpa bertanggung jawab, ya, mengabaikan, menihilkan pentingnya bukti ilmiah atau digital evidence pada kasus rekayasa pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Ya, dengan gampang mereka ya menihilkan makna pentingnya digital evidence tersebut. Padahal mereka semua ya, rata-rata saya lihat doktor hukum, minimum magister hukum, tetapi mereka selalu bersembunyi di balik formalitas hukum, hukum acara, pasal-pasal ya, yang jauh dari esensi hakiki dari sebuah tugasnya sebagai seorang hakim, yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan keadaban ya. Ya, oleh karena itu kita menyerukan ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena ya kepada siapa lagi kita mengadu ya, majelis Mahkamah Agung begitu kualitasnya ya. Oke, ya, kepada Bapak Prabowo Subianto, ya, perhatikanlah masalah ini secara serius Pak. Tanggal 16 Desember yang lalu ya, kami maknai sebagai matinya keadilan bagi rakyat jelata. Meskipun sudah diperjuangkan dengan maksimal, dengan mengajukan ahli-ahli dengan maksimal, bukti-bukti juga dengan maksimal, tetapi hakim agung yang ada di Mahkamah Agung sana, yang digaji oleh rakyat dengan keringat rakyat, dengan enteng mengatakan hukum digital evidence tidak sebagai bukti baru. Jadi bersedia berkenan kiranya Pak Prabowo Subianto untuk memanggil langsung Ketua Mahkamah Agung untuk menghadap dan menanyakan mengapa bukti ekstraksi SMS pukul 22.14.10 WIB dari HP Samsung Galaxy almarhumah Vina ke tablet Widi tidak dipandang sebagai novum. Padahal ya, di 2016 meskipun dilampirkan di dalam berkas, tetapi jaksa sendiri pada PK 2024 mengakui bahwa bukti ilmiah tersebut, ekstraksi HP tersebut tidak disajikan di persidangan. Bukti SMS tersebut secara tidak terbantahkan membuktikan bahwa almarhumah Vina masih hidup saat dituduhkan terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan yang terjadi katanya pada pukul 21.15 sampai 22.30. Padahal bukti SMS masih ada 22.14.10. Sangat tidak masuk akal, kurang lebih 15 menit terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan dan penyiksaan dan lain-lain dalam 15 menit Pak. Mohon kebijakannya Pak. Ya, kita tahu akhir-akhir ini ada berita bahwa terpidana Marijen dan Barinari dipulangkan ke negaranya atas pertimbangan kebijakan Bapak. Kalau warga negara orang lain, warga negara asing bisa menjadi perhatian Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kami bangga atas kebijaksanaan Bapak. Kami memohon untuk kasus ini Pak, bagaimana hidup 7 terpidana kasus rekayasa pembunuhan Vina dan Eki ini harus mendekam di penjara sampai seumur hidupnya. Sudah hilang masa hidupnya 8 tahun, hampir 9 tahun ini, dan akan hilang sampai mereka mati di penjara hanya karena pertimbangan hakim yang sangat tidak matang, mengabaikan bukti saintifik ekstraksi SMS tersebut yang dipandang bukan bukti baru. Padahal jaksa di persidangan PK di Cirebon tahun 2024 ini mengakui sendiri bahwa itu tidak disajikan di persidangan pada tahun 2016. Kok bisa para hakim ini dengan enteng mengabaikannya? Apakah dia membaca berkas atau cuma duduk-duduk ongkang-ongkang terus memutuskan? Mereka sudah dibayar dengan keringat rakyat yang sebentar lagi PPN 12%. Tidakkah mereka bersyukur atas gaji dari rakyat tersebut? Malah dengan enteng ya, padahal mereka harusnya mencari keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa dalam keputusan mereka. Yang kedua, jika terjadi pengabaian terhadap digital evidence tersebut yang disengaja oleh para hakim agung pada sidang PK tersebut, maka hal lumrah kalau kami sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia yang membayar pajak mereka agar ke para hakim agung tersebut dipecat karena mereka tidak layak lagi disebut sebagai hakim agung.
menggunakan kata agung, berarti dia harus ada di atas hukum-hukum formal tersebut, hukum-hukum acara tersebut. Mereka harus jauh di atas tata-tata cara yang formal-formal itu untuk mencari keadilan bagi rakyat, memberikan keadilan bagi rakyat. Yang ketiga, mengingat maraknya mafia perkara di Mahkamah Agung yang terjadi seperti kasus Ronald Tanur di Surabaya yang melibatkan pejabat MA bernama Jarod Richard yang memiliki uang 1 triliun dan 50 kg emas. Maka kami meminta Bapak supaya hal ini tidak terjadi lagi di Mahkamah Agung. Kami meminta untuk mengusut para hakim-hakim agung tersebut. Apakah ada keterlibatan orang-orang semacam Jarod Richard dalam memutuskan PK tersebut? Sangat rasional Pak, karena pertimbangan mereka dengan enteng mengabaikan scientific evidence. Yang keempat, Bapak Presiden bisa memanggil Kapolri untuk memverifikasi, menanyai tentang ekstraksi SMS oleh Digital Forensik Polda Jabar pada tahun 2016 yang menggunakan Celebrite UFED, alat dari Israel itu Pak, yang sangat canggih itu, untuk membuktikan kebenaran ekstraksi HP dari almarhumah Vina tersebut. Bapak bisa menanyakan, memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo, tanyakan langsung, kalau benar, berarti kalau benar ekstraksi tersebut dilakukan oleh Digital Forensik Polda Jabar tahun 2016 dan membuktikan almarhum Vina masih hidup, maka keputusan Hakim Agung tersebut sudah sangat sesat Pak.